Kota masa depan. Jakarta adalah kota masa depan bagi kita bersemua. Tentu saja ini dimulai dari tekad bersama, keinginan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Jakarta seluruh lapisan. Semua ini membutuhkan tekad besar, kerjasama lintas lapisan, dan keberanian untuk membayangkan ulang masa depan di tengah tantangan banjir, kepadatan, dan ketimpangan ruangan. Lahirlah semangat baru. Jakarta harus bangkit sebagai kota industri, kota pintar, dan kota manusiawi. Ini yang penting, kota manusiawi. Tentu saja pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan pengembang, perusahaan properti yang sudah berpengalaman untuk membangun gedung-gedung bertingkat. Jakarta akan kita buat bebas banjir dengan membangun bangunan 100 lantai. Setiap gedung akan memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. Rumah-rumah di sekitar bantalan kali habis dilindas semua. Tapi bukan berarti mereka dibiarkan begitu saja. Mereka mendapat hak gratis, dapat subsidi untuk tinggal di perumahan yang layak, di daerah yang luar biasa indahnya. Jalan-jalan dibuat lebar, jalan kereta api dan busway dibangun, jalan layang berada di atas, tidak memakai jalan raya yang ada. Jalan raya yang ada pun akan diperlebar, diperluas. Untuk jangka pertama, kloster pertama, kita memulai poros Ancol Cawang. Itu panjangnya cukup lumayan. Dan pusatnya adalah Pasar Senen. Pasar Senen adalah awal dari pembangunan. Untuk itu kita perlu koordinasi. Dimulai dari gubernur bersama para camat langsung turun ke lapangan, mendata penduduk dan rumah-rumah di sepanjang sungai, baik status kepemilikan, luas tanah, maupun bangunan. Ini bukan sekedar angka, tetapi adalah pondasi keadilan spasial. Masyarakat pun menyambut dengan tekad yang sama, membangun Jakarta bebas banjir dan penuh harapan. Gedung-gedung tinggi menjulang, rencana 100 lantai dengan ruang terbuka yang luas di sekitarnya. Penduduk yang sebelumnya tinggal di bantaran sungai diberi subsidi apartemen tempat hunian dengan tipe 18, 21 atau 36, tergantung dengan kepemilikan mereka di bantalan sungai. Tidak peduli mereka punya sertifikat atau tidak, semua akan diberikan bantuan subsidi demi kelancaran pembebasan dan melebarkan sungai serta mendalamkan sungai-sungai agar air dapat mengalir ke laut. Ini bukan penggusuran, tetapi pemulihan martabat
dan hak atas ruang hidup yang layak. Gubernur menggandeng perusahaan-perusahaan properti yang berpengalaman untuk mewujudkan hunian vertikal yang modern dan terjangkau. Di atasnya dibangun kota pintar berbasis teknologi dengan listrik tenaga surya dan wifi berkecepatan tinggi yang menjangkau seluruh sudut kota. Jalan-jalan diperlebar, dilengkapi dengan trotoar indah yang ditumbuhi pohon-pohon berbunga, dan kursi-kursi di taman di bawah naungan pepohonan akan memberikan kesejukan bagi para lansia yang ingin menikmati kota dan berolahraga di pagi atau sore hari. Transportasi publik ditata ulang. Busway dan kereta api dipisahkan dari lalu lintas kendaraan pribadi. Dibuatkan jalan layang. Sungai-sungai diperlebar dan diperdalam. Muara hulu dilengkapi rumah pompa, menjadikan Jakarta bebas banjir dan bernafas lega. Pembuangan sampah kota dilengkapi dengan pengolahan modern. Air buangan dialihkan ke danau-danau besar yang dibuat, sementara limbah manusia diolah menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan taman-taman kota. Dengan dibangunnya hunian bertingkat 100, maka kita akan mempunyai ruang bebas yang cukup luas. Danau-danau dapat dibuat dengan menarik dan lebar dan luas. Jakarta baru, kota yang tidak hanya berdiri megah, tetapi juga tumbuh dari akar gotong royong, teknologi, dan cinta pada lingkungan. Kota tidak hanya menjadi pusat industri, tetapi juga rumah bagi harapan jutaan jiwa. Revitalisasi Jakarta. Kita mulai dari Pasar Senen menuju kota masa depan. Jakarta tidak dapat dibangun dalam sehari, tetapi hari ini kita mulai dengan tekad besar dan koordinasi lintas lapisan. Jakarta bergerak menuju masa depan, kota industri, kota pintar, dan kota manusiawi. Pendataan ulang dimulai dari akar. Setiap warga ditatat berdasarkan kartu keluarga dan lokasi tempat tinggal. Mereka yang memiliki sertifikat tanah mendapat hak penuh atas luas bangunan yang setara dan gratis. Bagi mereka yang belum memiliki sertifikat, akan dibahas secara adil antara pemerintah dan pengembang properti. Tidak ada yang ditinggalkan. Setiap klaster terdiri dari 20 tinggi gedung 100 lantai, dan di tengah-tengah berada bangunan serbaguna yang bisa digunakan untuk bermacam-macam kepentingan. Bisa untuk mall, super mall, bisa untuk toko-toko, untuk UMKM, bisa untuk home industri yang ramah lingkungan. Lantai per lantai diisi oleh kebutuhan industri masyarakat, dan semuanya dilengkapi dengan wifi kecepatan tinggi. Setiap 5 km akan ada bangunan serbaguna yang bisa mendukung kehidupan rakyat. Pengusaha
pengusaha properti mendapat keuntungan wajar. Tentu saja pembagian ditentukan oleh persetujuan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang, agar apa yang dilakukan oleh pengembang atau properti mendapat cukup hasil demi keberlangsungannya proyek ini, dan rakyat mendapat hunian layak. Pengusaha mendapat ruang usaha dan pemerintah membangun kota tanpa membebani anggaran daerah. Rumah sakit dibangun dengan standar tinggi, jumlah tempat tidur disesuai dengan kebutuhan, lengkap dengan asrama, ruang pendidikan, perawat, dan fasilitas medis mutakhir. Di setiap lantai, taman, dan teras hijau dihadirkan agar rumah sakit menjadi tempat penyembuhan yang nyaman dan manusiawi, dan lokasinya tidak berada jauh dari lokasi aslinya, sehingga mereka merasa kebutuhan mereka dipenuhi. Rumah sakit antara Cawang, Ancol itu cukup banyak, dan setiap gedung mendapat hak untuk tinggal. Ada hunian-hunian di atas, sehingga seluruh karyawan tidak perlu kemana-mana. Rumah mereka ada di tempat mereka bekerja. Itu sangat-sangat membantu. Demikian juga sekolah-sekolah. Sekolah dibangun sesuai dengan lokasi di mana sekolah itu berada. Dan disiapkan juga hunian untuk para guru, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan transportasi menuju tempat sekolah. Dan kalau memungkinkan, orang tua para murid pun akan tinggal di gedung yang sama. Setiap gedung akan dibangun basement entah 6 lantai, dan hasil galian tanah 6 lantai sekitar 20 meter itu digunakan untuk meninggikan tanah sekitar, sehingga kondisi tanah di Jakarta akan bertambah tinggi dan merata di seluruh daerah. Ini penting untuk menghindari banjir yang selalu terjadi selama ini. Awal-awal akan dimulai adalah gelanggang remaja stasiun kereta api Senen. Di sana akan dibangun secara besar-besaran, dan stasiun bus, stasiun kereta api akan dijadikan merupakan satu kesatuan transportasi terpadu, dari yang naik bus ke naik kereta api, atau kereta api naik ke bus. Di atasnya baru dibangun pasar serbaguna, pasar rakyat yang modern. Pasar Senen akan dipindah ke lokasi ini. Dibutuhkan beberapa lantai cukup banyak, sehingga warga tidak perlu berpindah-pindah lokasi. Proyek Senen akan menjadi contoh bagi pasar modern, dan di dalam pasar ini tidak ada super mall, karena pasar adalah pasar dan mall adalah mall. Mall kira-kira 5 km jauhnya dari pasar Senen, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dengan demikian, kebutuhan pasar dan penduduk sekitar
akan ditampung di bangunan pertama ini. Setelah bangunan pertama selesai, maka di tempat stasiun bus lama dan proyek Senen 3, 4, 5 dan sebagainya itu akan dibangun rumah sakit Gatot Subroto. Mereka akan direlokasi di area ini, merupakan satu gedung penuh di mana ada ruang perawatan, asrama, hunian dokter, hunian perawat, semua di satu gedung. Merupakan gedung terpadu bagi kesehatan, pendidikan, dan kehidupan bersatu dalam satu ruangan. Tentu ini akan sangat menyenangkan. Dokter-dokter tidak perlu pergi jauh. Mereka akan ditinggal di gedung yang sama. Ini adalah suatu kemudahan yang tidak akan pernah dicapai dimanapun rumah sakit dibangun. Dengan berdirinya rumah sakit yang utuh, lengkap, dengan ada taman-taman di sekitarnya, akan membuat nyaman. Setelah proyek Senen ini dibangun, rumah sakit, dan tentu saja tidak seluruh area rumah sakit, karena dalam gedung yang cukup besar, yang cukup luas itu, rumah sakit cukup satu gedung mungkin, dan di bagian lainnya untuk suatu rumah sakit seperti Gatot Subroto diharapkan gedung satu unit 100 lantai cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, termasuk hunian untuk rumah-rumah dokter, perawat, pegawai rumah sakit, semuanya tercover di dalam satu gedung. Demikian juga pendidikan perawat, asrama perawat, sudah dilengkapi semuanya. Memang untuk area taman agak terbatas, tetapi di teras-teras keliling bangunan kita bisa membuat taman untuk memberi kenyamanan bagi pasien-pasien yang berobat di Rumah Sakit Gatot Subroto, dan juga diberi kesempatan untuk tinggal bersama keluarga sehingga tidak membutuhkan waktu transportasi dari rumah ke rumah sakit. Dengan selesainya pembangunan gedung untuk rumah sakit, maka kita mendapat area yang luas dari rumah sakit tersebut. Di sana bisa dibuat danau buatan, taman, dan juga gedung-gedung karena halamannya cukup luas. Jadi pembangunan dari Senen bergerak terus ke depan ke arah Ancol. Demikian bertahap demi tahap, satu gedung selesai diisi oleh penduduk sekitar, kemudian dibangun lagi. Jadi pembangunan secara bertahap karena pengembang juga memerlukan dana, dan dana itu didapat dari pembeli-pembeli profesional yang ingin mendapatkan tempat eksklusif di gedung. Karena pengembang mendapat sekian persen dari gedung untuk menjadi milik mereka. Demikian untuk diperjualbelikan kepada masyarakat, tentu masyarakat pasti akan sangat berminat, mengingat lokasinya yang sangat strategis dan dekat kemana-mana. Apalagi sudah dilengkapi dengan office dan industri ringan, sehingga si pemilik perusahaan ataupun kantor yang berkantor di sekitar
akan menempati area yang sama untuk memudahkan pergerakan mereka dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Pembangunan berkelanjutan, satu selesai pindah ke tempat yang baru, lokasi lama akan dibangun terusnya sampai ke Ancol. Dan yang paling penting adalah perbaikan sungai-sungai, melebarkan sungai dan memperdalam sungai-sungai sehingga mengatasi kebanjiran di ibu kota Jakarta. Dan Jakarta mungkin sudah bukan ibu kota dalam waktu dekat, menjadi kota industri, kota pariwisata, dan kota perkembangan apapun, kota metropolitan, dan harus benar-benar menjadi kota yang sangat diminati oleh para pengunjung, para pelancong. Jakarta menjadi destinasi tempat pelancongan yang sangat memukau. Di sana pun dibangun taman-taman indah, dan karena banyak tanah yang cukup tersisa, banyak ruang terbuka hijau, akan dibuat juga tempat rekreasi yang akan menarik penduduk dari kota-kota lain untuk melihat Jakarta. Segala sesuatu, hal-hal yang baru, yang menarik, segala kemajuan teknologi akan diterapkan di Jakarta. Jakarta benar-benar akan menjadi suatu kota destinasi yang sangat luar biasa. Setelah koridor 1 Senen ke Ancol selesai, maka kita pindah ke tahap kedua. Tahap kedua adalah Senen Cawang. Ini adalah suatu tempat yang sangat menarik karena terdapat beberapa rumah sakit sepanjang Senen sampai Cawang. Ada ERCM, ada Karolus, ada rumah sakit Kristen Cikini, dan diusahakan setiap rumah sakit dapat dalam satu gedung komplit dengan perumahannya. Jadi hunian untuk seluruh pegawai rumah sakit akan terakomodir di dalam satu gedung. Demikian juga asrama untuk pendidikan perawat yang sudah mulai banyak peminatnya. Sehingga pergerakan satu lokasi ke lokasi lain itu sangat mudah, hanya dengan menggunakan lift. Diusahakan rumah sakit adalah milik gedung semua. Tetapi kalau masih ada tempat yang cukup, bisa digunakan. Karena pengembang berhak sekian persen dari gedung, luas total gedung untuk diperjualbelikan. Tentu banyak para konglomerat yang berminat, di mana kalau sakit mereka tidak perlu jauh-jauh, mereka langsung tinggal turun lift. Jadi kita berharap semua terkoordinir dengan baik. Demikian juga sekolah ada di sekitar jalan tersebut akan diakomodir, mulai dari TK, SD, SMP, hingga fakultas. Dan kalau mungkin satu gedung akan diisi oleh beberapa sekolah atau universitas, di mana mereka bisa bersekolah di tempat yang sama, dan dosen-dosen mendapatkan hak untuk mendapat bangunan
untuk mendapat tempat di tempat sekolahan, sehingga mereka punya rumah, tempat kerja di satu lokasi. Itu sangat memudahkan bagi para guru dan komunikasi dengan para murid. Mahasiswa akan lebih nyaman apabila dosen-dosen mereka dalam satu gedung, sehingga sangat mudah untuk, dan di dalam gedung juga disiapkan perpustakaan, laboratorium, dan apapun untuk keperluan pendidikan itu sudah disiapkan semaksimal mungkin dan diusahakan untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah tersebut atau universitas tersebut, sehingga tidak jauh-jauh. Dan kalau masih ada tempat, orang tua siswa atau mahasiswa bisa mendapatkan tempat yang disediakan oleh pengembang. Mereka bisa tinggal di daerah tersebut, sehingga tidak jauh-jauh anak-anak dan orang tua. Kampus sekolah itu merupakan satu gedung. Alangkah indahnya. Kita berharap itu akan terwujud. Jadi sekitar 5 kilo itu sudah ada gedung serbaguna. Gedung serbaguna itu bermacam-macam. Ada rumah ibadah, ada tempat perkumpulan, ada mall, ada pasar, ada industri rumahan, industri yang ramah lingkungan. Tentu saja tidak semua industri dapat, dan sedapat mungkin pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan di gedung tersebut mempunyai tempat tinggal yang sama. Tentu tergantung adanya tempat di sana. Adakah masih ada cukup tempat setelah dikurangin hak dari properti atau pengembang sekian persen untuk dijual? Properti tidak bisa hidup kalau tidak mendapatkan prioritas menjual tempat eksklusif, di mana mereka bisa menyediakan tempat-tempat eksklusif yang mereka komersilkan dan menjadi hak dari properti untuk mengumpulkan uang pembayaran awal sebelum bangunan jadi, untuk modal pembangunan gedung. Karena pembangunan gedung tidak murah. Gedung 100 lantai itu adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah, membutuhkan peralatan yang canggih dan tenaga kerja yang berpengalaman. Pengembang sudah terlatih dalam hal ini, dan mereka akan berusaha membangun gedung dengan sistem yang efektif. Apakah dengan sistem modul beton precast, dinding sudah dicetak di workshop, lantai dicetak di workshop, kemudian kolom harus di tempat, tidak bisa workshop. Kolom-kolom, balok itu semuanya dikerjakan di lapangan. Dengan demikian pekerjaan lantai, pekerjaan dinding itu sudah umum dilakukan. Jadi kita berharap kemajuan teknologi benar-benar dimanfaatkan di sini, dan engineer-engineer muda kita akan berkembang. Demikian juga industri-industri bahan bangunan, kunci, kloset, kitchen sink, dan sebagainya. Segala kebutuhan rumah tangga akan berkembang dengan pesat.
kehidupan akan menjadi lebih baik. Pengembang juga berusaha menggunakan semen yang cepat mengeras, semen yang sudah ada aditifnya, dan dinding sebaiknya digunakan dinding beton ringan yang sekarang sudah banyak. Teknologinya sudah sangat mudah diperoleh. Dengan menggunakan dinding beton ringan, itu akan mengurangi beban dari bangunan. Kemudian karena Jakarta termasuk daerah gempa, maka harus diperhatikan juga bangunan harus tahan gempa. Sekarang sudah ada teknologi di mana di bagian atas dipergunakan, maaf saya lupa namanya, itu untuk penyeimbang, untuk mempertahankan posisi gedung agar aman dari gempa. Alat peredam gempa ini biasanya dipasang di atas atap gedung yang bisa menyeimbangi, mengurangi dampak dari tekanan gempa, goyangan gempa. Tentu setiap bangunan itu harus tahan gempa karena Indonesia, Jakarta itu adalah daerah gempa, walaupun tidak besar-besar amat, tetapi sangat mengganggu untuk bangunan tinggi. Dibutuhkan selain konstruksi juga alat untuk penyeimbang, peredam gempa sehingga nyaman untuk ditempati oleh penghuninya. Hunian eksklusif, privasi, prestis, dan kenyamanan. Fasilitas khusus, lift terpisah dari jalur umum, langsung menuju unit eksklusif di lantai atas, akses melalui lobi private dengan sistem keamanan dan resepsionis mandiri, parkir khusus di basement dengan akses langsung ke lift private. Lokasi dan desain terletak di bagian atas gedung hunian vertikal, biasanya 80 lantai ke atas. Desain interior premium, langit-langit tinggi, jendela panorama, dan material berkualitas tinggi. Beberapa unit memiliki teras pribadi atau taman. Fasilitas tambahan, ruang spa dan gym pribadi di lantai eksklusif, ruang pertemuan dan lounge untuk tamu dan kegiatan sosial, smart home control, suhu pencahayaan dan keamanan dari aplikasi. Manfaat strategis menarik investor dan pembeli premium untuk mendukung pembiayaan proyek, menjaga keberagaman sosial dalam satu klaster tanpa segregasi fisik, memberikan pilihan gaya hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan warga. Kota ini bukan hanya untuk orang, tetapi juga untuk setiap orang. Hunian eksklusif menjadi bagian dari ekosistem kota yang inklusif, di mana privasi dan prestis tetap berdampingan dengan solidaritas dan keberagaman. Jakarta dibangun untuk memberikan kesempatan hidup layak bagi semua penduduk kota. Jakarta baru bukan hanya dibangun dengan beton dan baja, tetapi dengan keadilan sosial. Dalam setiap taman yang dirawat, setiap lantai yang dibersihkan, dan setiap fasilitas yang dijaga, ada tangan warga yang dulu terpinggirkan, kini diperdayakan. Tenaga kerja dari bantaran sungai dan kawasan sumuh
Warga dari bantaran sungai dan rumah-rumah kumuh direkrut sebagai tenaga kerja resmi untuk perawatan taman, ruang hijau terbuka, kebersihan gedung dan fasilitas umum, pemeliharaan sistem sanitasi dan pengolahan sampah. Mereka diberikan pelatihan, keterampilan, dan etika kerja, seragam dan perlengkapan kerja, upah layak dan jaminan sosial, akses hunian yang layak di kelas terbaru. Dampak sosial yang nyata, mengubah stigma menjadi kebanggaan dari penghuni liar menjadi penjaga kota, memberikan kesempatan hidup layak tanpa harus meninggalkan komunitas asal, menciptakan rasa memiliki terhadap kota yang mereka rawat setiap hari. Integrasi dalam sistem kota. Setiap klaster memiliki unit manajemen lingkungan yang mempekerjakan warga lokal. Sistem kerja berbasis zona tanggung jawab agar efisien dan terukur. Disediakan jalur karir dari petugas kebersihan meningkat menjadi supervisor dan apabila mampu akan menjadi manajer lingkungan. Kota ini bukan hanya dibangun untuk mereka yang mampu, tetapi juga untuk mereka yang tak terlihat. Jakarta menjadi kota yang merangkul semua warganya, dari bantaran sungai hingga lantai tertinggi gedung pencakar langit. Pada awal rencana pembangunan revitalisasi Jakarta, banyak yang menolak. Warga merasa tidak percaya. Terlalu banyak janji-janji yang diberikan oleh gubernur terdahulu yang tidak nyata, hanya impian belaka. Mereka sudah terlalu sering dijanjikan, tetapi janji tinggal janji. Yang mereka lihat hanya alat berat, penggusuran. Ini yang sangat menyakitkan, dan gedung-gedung tinggi yang bukan untuk mereka. Di awal rencana revitalisasi Jakarta, suara-suara penolakan menggema di mana-mana. Bantaran sungai, dari lorong-lorong sempit, dari rumah-rumah yang berdiri di atas tanah yang tak pernah mereka miliki secara sah. Pemerintah hanya ingin memperkaya pengembang. Kami akan digusur lalu dilupakan. Gedung 100 lantai. Untuk siapa? Kami tidak butuh itu. Kami butuh tempat tinggal yang aman. Banjir tidak bisa menunggu 10 tahun. Kami butuh solusi. Solusi sekarang, bukan mimpi masa depan. Ketidakpercayaan yang berakar trauma masa lalu, penggusuran tanpa ganti rugi, relokasi yang tidak manusiawi, minimnya komunikasi awal, warga tidak dilibatkan dalam perencanaan. Ketimpangan informasi, proyek besar dianggap hanya untuk kalangan atas. Namun, setelah adanya pendekatan pejabat, para pengembang, serta penyuluhan kepada seluruh rakyat, perubahan tidak datang dari memegang suara. Ia datang dari mendengar, melibatkan, dan membuktikan. Kami diajak bicara, kami diajak melihat rencana, kami dilihat memilih, kami untuk pertama kalinya kami merasa dihargai. Dialog yang mengubah segalanya. Forum warga dibuka di setiap kecamatan. Rencana pembangunan dipaparkan secara transparan. Simulasi hunian subsidi dan hak atas tanah dijelaskan dengan visual. Warga diajak menjadi bagian dari tim pelaksana, dari pengawas lapangan hingga tenaga kerja taman. Dari penolakan menjadi harapan. Awalnya kami menolak
Tapi sekarang kami menjaga taman. Kami tinggal di apartemen yang layak. Anak kami sekolah di tempat yang dulu hanya kami lihat di televisi. Revitalisasi Jakarta bukan hanya soal membangun kota, tetapi membangun kepercayaan, kesetaraan, dan masa depan bersama. Kepercayaan masyarakat mulai timbul, apalagi setelah proyek Senen sebagai tahap awal pembangunan telah berjalan dengan mulus dan sebagian warna sudah pindah ke lokasi, dan benar adanya penduduk di bantaran sungai itu diutamakan karena diberguna untuk pelebaran sungai. Kemudian penduduk-penduduk yang terpinggirkan selama ini, mereka sudah mendapatkan tempat menjadi contoh bagi saudara-saudaranya di lokasi lain. Karena selama pembangunan Senen itu penduduk sekitar yang berhak menempati. Jadi mereka tidak berada jauh dari tempat tinggal awal mereka. Mereka sudah terbiasa hidup di lingkungan ini. Tetapi sekarang jauh berbeda. Suasananya jadi luar biasa. Dan mereka yang tinggal di bantaran atau rumah gubuk-gubuk sekitar, mereka tidak hanya dapat tempat gratis di sana, tetapi mereka juga diperdayakan, dipekerjakan. Mereka membantu menjaga lift, menjaga kebersihan, membuang sampah, bekerja di tempat produksi sampah, kemudian juga menjaga kebersihan taman yang mulai dibuat perlahan, tapi pasti akan mencapai pada seluruh wilayah. Tentu untuk saat sekarang baru sebahagian yang dibangun, belum keseluruhannya. Nantinya akan sangat banyak pekerjaan dan mungkin diperlukan tenaga-tenaga lain untuk membantu mereka menjaga kebersihan kota. Anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan secara gratis di sekolah-sekolah dekat dari tempat mereka tinggal. Karena sekarang sekolah itu merupakan suatu tempat mulai dari TK sampai universitas. Selama anak-anak mereka mampu, tentu pendidikan akan ditanggung oleh pemerintah pusat sampai tingkat SMA. Sedangkan universitas itu memang harus bayar. Dan untuk anak-anak berprestasi akan mendapat beasiswa bagi mereka yang benar-benar ingin maju. Setelah sekian lama berlalu, pembangunan gedung-gedung sudah mulai terlihat nyata, dan taman-taman sungai sudah lebar-lebar. Kalau dulunya kampung Melayu, Cawang, Otista itu sering banjir, sekarang mereka sudah tidak banjir lagi. Tetapi penduduk di sekitar bantaran sungai dan diam di bawah-bawah jembatan sudah mendapatkan tempat yang bagus di perumahan, di hunian yang sangat memadai. Mereka kini merasa penduduk Jakarta yang berwibawa, tidak lagi hidup terlunta-lunta. Mereka bekerja, bertugas membersihkan kota, mengangkat sampah-sampah, merawat taman-taman yang indah, merawat bunga-bunga yang berkembang di sekitar taman, dan pekerjaan itu cukup membuat mereka bahagia.
dan mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup, sehingga anak-anak mereka pun bisa bersekolah tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Ini adalah suatu berkah yang tidak pernah mereka rasakan selama ini. Hidup mereka menjadi lebih baik. Anak-anak mereka mendapat pendidikan yang lebih baik. Taman-taman terawat dengan baik. Bunga-bunga bermekaran membuat suasana hati menjadi lapang. Lihatlah betapa bersihnya danau yang mengitari taman di sekitar kota. Sekarang antara Ancol dan Cawang, kita melihat sekali banyak taman-taman indah yang menghiasi kota. Dan ada trek-trek jogging, tempat olahraga, tempat bersenam, dan bermacam-macam. Sehingga turun dari apartemen, mereka bisa menikmati hidup di luar. Kalau malam, cahaya gemerlapan menyinari taman, dan gedung-gedung tingkat itu bercahaya dengan penuh dengan gagahnya, memberikan suatu atmosfer yang tak pernah kita lihat. Jakarta menjadi sebuah kota yang setiap malam Jakarta sudah banyak penduduk yang keluar rumah bersenang-senang menikmati udara malam dengan temaran lampu yang luar biasa. Sungai yang tadinya kumuh dan sepi, sekarang sungainya bersih dan indah. Dan sudah mulai ada kapal-kapal wisata yang berseliweran di sungai, menikmati keindahan lampu-lampu kota yang demikian indah. Seluruh gedung-gedung kota pada malam hari mengeluarkan cahaya yang luar biasa indah. Anak-anak, remaja, orang tua sekarang lebih banyak bermain di luar. Dan di taman juga disiapkan makanan yang dilakukan oleh UMKM. Jadi mereka bisa makan sambil menikmati udara. Jadi mereka tidak usah takut kelaparan. Bermacam-macam makanan dijual di taman yang tertata rapi. Kios-kios itu sudah ditata rapi sedemikian rupa dengan atap panel-panel listrik sang surya, sehingga listrik yang dihasilkan adalah hasil listrik dari tenaga surya. Demikian juga taman-taman penuh dengan lampu-lampu, dan lampu-lampu tersebut dihasilkan oleh tenaga surya. Sudah bebas dari polusi. Kemajuan Jakarta jauh lebih indah. Dan yang terpenting, di setiap taman ada wifi gratis. Jadi mereka sambil bersenang-senang di taman juga bisa menikmati wifi gratis. Bisa saling chat-chatan dengan teman-teman dan saudara-saudara dan orang tua. Posisi mereka ada di mana akan diketahui oleh keluarga. Jadi keluarga tidak akan khawatir. Mereka menikmati taman yang demikian indah dengan wifi yang demikian kuat, membuat anak-anak muda betah. Mereka betah berada di dalam taman. Ada yang jogging-jogging, ada yang berolahraga, dan ada juga tempat-tempat seperti gym outdoor, dumbbell, angkat badan, dan segala macam. Suasana taman demikian asrinya. Di malam hari memberi sahdu, memberikan suasana sahdu, sehingga membuat betah para pengunjung.
Karena koridor pertama ini adalah antara Ancol dan Cawang, penduduk-penduduk setempat di luar Ancol Cawang merasa ngiri. Mereka pun ingin. Mereka kalau dulu banyak menolak, sekarang mereka memohon-mohon kepada pemerintah daerah agar mereka pun direvitalisasi seperti Senen Cawang, Senen Ancol. Jalan yang demikian indah dengan gedung-gedung yang indah, taman-taman kota yang banyak yang dulu tidak pernah mereka kasih. Jakarta sudah tidak sumpek. Ini adalah bayangan Jakarta masa depan. Ini baru Ancol sampai Cawang. Berikutnya menyusul kemana? Tentu kita harapkan pemerintah daerah akan melihat lokasi mana yang terlalu banyak daerah kumuhnya, dan yang terpenting tempat-tempat tinggal di bantaran kali, sungai itu penting untuk dipindahkan. Karena itu akan diprioritaskan pembangunan gedung di sekitar bantaran kali untuk memindahkan penduduk agar kali bisa diperlebar dan diperdalam sehingga banjir diusahakan seminimal mungkin. Masyarakat sudah melihat betapa kemauan dari gubernur, pemerintah daerah dan pengembang untuk memberikan keindahan yang tiada tara di Jakarta. Sekarang anak-anak muda lebih senang bermain di taman yang dipenuhi dengan kembang-kembang beraneka warna serta cahaya lampu di malam hari yang sangat indah. Itu membuat betah berlama-lama di taman kota. Belum lagi yang senang jogging masih bisa jogging, senang olahraga, ada tempat-tempat olahraga disediakan. Lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket, atau sekedar angkat beban, main dumbbell dan sebagainya. Semuanya bisa dirasakan, bisa dimanfaatkan gratis, tanpa bayar, luar biasa. Dan semua ini bisa terlaksana oleh tangan-tangan terampil yang menciptakan keindahan. Karena itu hargailah, dan juga penduduk sekitar yang dulunya tinggal di bantaran, sekarang mereka mulai sebagai tenaga yang dibutuhkan oleh Jakarta. Kebersihan, keamanan, kerapihan, semua tergantung dari mereka. Dan mereka tidak sia-sia menikmati itu semua. Mereka bahagia tinggal di sebuah kota yang indah, yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Masyarakat Jakarta kini mempunyai suatu tempat favorit. Mereka sudah bosan ke bioskop, sudah bosan dengan kehidupan malam yang begitu-begitu saja. Sekarang mereka berkumpul di taman yang indah untuk menikmati suasana taman, menghirup udara segar, dan menikmati wifi gratis. Dan para manula, mereka sekarang berkumpul beramai-ramai, membangun sebuah komunikasi yang di antara mereka. Ada yang senang line dance, ada yang senang berdansa, ada yang senang bernyanyi-nyanyi. Mereka membawa alat loudspeaker dengan suara yang lantang, memperdengarkan suaranya yang merdu. Sekarang suasana taman itu demikian ramai kalau malam. Dari muda, anak-anak, dan yang tua menikmati. Kalau dulu
lansia itu untuk dansa mereka harus membayar mahal di restoran mahal, membayar tenaga pengajar dansa. Kini mereka bersama-sama teman membentuk komunitas dansa dan mereka belajar bersama-sama membawakan dansa-dansa yang baru. Mereka semua menikmati. Tanpa terasa berjam-jam mereka ada di taman. Dan ini bukan hanya satu komunitas saja. Banyak komunitas. Setiap klaster ada komunitasnya. Ada juga penggemar dansa, bukan hanya dansa tapi line dance. Line dance juga banyak peminat, terutama anak-anak muda. Berolahraga sambil bersukaria. Suasana malam di Jakarta, terutama di Jalan Ancol sampai Cawang, sekarang sudah menjadi tempat atraksi yang menarik. Dan pada tempat tertentu dibuat suatu tempat taman yang demikian indahnya. Ada air terjun, ada pohon-pohon yang berbunga lebat yang bermekaran, memberi keindahan, dan mereka juga bisa menikmati indahnya warna-warni gedung yang bercahaya kemilau, diselingi dengan lampu laser yang berkilat kiri kanan menerangi gedung-gedung tersebut. Sekarang Jakarta bukan lagi Jakarta kampung besar, tetapi Jakarta menjadi benar-benar suatu kota yang luar biasa. Kota indah, kota yang semarak, dan malam yang sepi sekarang menjadi laman yang sangat-sangat nyaman. Semua orang menikmati taman di Jakarta. Tua, muda, bukan hanya penduduk antara Ancol dan Cawang. Penduduk sekitar juga banyak berlomba-lomba datang ke sini. Mereka berharap daerah mereka pun bisa diciptakan seperti ini. Kalau mungkin lebih indah. Keindahan ini sungguh merasuk sukma. Kalau dulu banyak yang merasa pesimis akan keberhasilan pemerintah, sekarang mereka berlomba-lomba mengajukan permohonan. Daerah mereka pun diperindah seperti di Jalan Ancol Cawang. Bukan hanya indah, tapi mendapati tempat hunian yang sangat nyaman. Bayangkan, penduduk yang terpinggirkan, yang tinggal di bantaran sungai dan di bawah kolong-kolong jembatan, sekarang mendapat hunian yang layak, lengkap, ber-AC, sejuk, dan untuk memasak sudah menggunakan pipa gas. Jadi tidak perlu lagi harus menyicil beli gas, tapi tentunya mereka harus bayar gas, bayar listrik, bayar AC untuk perawatan gedung. Memang, tapi untuk penduduk yang terpinggirkan, yang bekas dari bantalan sungai maupun tinggal di pinggiran-pinggiran kota, di gubuk-gubuk, mereka mendapat subsidi. Mereka membayar jauh lebih rendah dari yang dimiliki oleh penduduk yang berpenghasilan menengah, apalagi penghasilan tinggi. Mereka mensubsidi yang tidak mampu, sehingga kehidupan menjadi lebih nyaman. Tidak ada lagi pertengkaran di antara penduduk. Semua merasa bahagia. Kehidupan terasa begitu semarak.
begitu menggembirakan. Tiada hari tanpa tawa, sungguh sangat-sangat menyenangkan. Tiap tempat taman berbeda-beda, tiap lokasi berbeda-beda, sehingga mereka tidak bosan pindah dari satu tempat ke tempat lain sambil berjalan kaki atau naik sepeda. Karena sudah ada jalan sepeda yang tersedia di sana. Sangat-sangat menarik. Tempat olahraga juga cukup banyak. Bisa bermain basket, bermain voli, bulu tangkis, atau apapun. Ada permainan alat, dumbbell dan segala macam itu sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita merawat. Rawatlah apa yang ada. Jangan sampai apa yang sudah disediakan rusak dalam waktu sebentar. Karena itu petugas kebersihan, petugas tata kota yang ditugaskan kepada bekas-bekas penduduk yang tinggal di bantaran, mereka sekarang adalah penjaga kota, penjaga keindahan kota, menjaga agar penduduk tidak berlaku hal-hal yang tidak diinginkan. Rawatlah kota Anda dengan benar, maka kota Anda akan selalu indah sepanjang waktu. Segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Apapun yang dibuat indah apabila tidak dirawat dengan baik akan jelek jadinya. Sehingga untuk merawat taman kota dan gedung-gedung membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Mereka pun ada penjaga lift. Karena banyak yang masih bingung, ini liftnya kemana, turun kemana. Banyak yang tidak terbiasa naik lift. Dengan adanya bantuan dari petugas lift, akan memberikan kenyamanan kepada penduduk-penduduk yang selama ini terbelakang, dianggap tidak ada apa-apanya. Sekarang mereka merasa memiliki bangunan indah, lokasi yang indah, taman yang indah, yang bisa mereka nikmati bersama anak-anaknya. Tak terbayangkan hal ini bisa terjadi hanya dalam waktu beberapa tahun saja, membuat iri para tetangga di daerah lain. Makanya sekarang banyak peminat untuk mengajukan agar daerah mereka pun dapat direnovasi seperti Ancol Cawang yang demikian indah, taman yang tidak sedikit, suasana sungai yang sangat nyaman dan bersih, dan sekarang sudah dilayari oleh perahu-perahu wisata yang gemerlapan penuh cahaya lampu. Itu pun menjadi objek wisata. Banyak wisata lokal maupun mancanegara mengunjungi Jakarta, menikmati keindahan Jakarta yang dulunya tak terpikirkan betapa indahnya Jakarta. Taman-taman yang indah, tempat olahraga yang indah, kota yang bersih, jalan yang lebar, busway di lantai di atas jalan layang, dan kereta api di atas jalan layang. Itu semua membuat kemudahan. Jalan yang dulunya macet, sekarang penduduk aman menikmati jalan tanpa macet, khusus daerah Cawang, Ancol. Dan dari gedung tertinggi untuk gedung serbaguna
yang dibangun di tengah-tengah klaster dengan ukuran yang lebih besar dari gedung lainnya, dengan arsitektur yang demikian indah dan merupakan mall yang terindah di Jakarta. Dibangun 100 lantai lebih, sekitar 110 lantai. Di lantai ke-110, masyarakat dapat menikmati Jakarta dari atas, menikmati lampu-lampu yang bertebaran di sekitar mereka. Ini merupakan atraksi yang menarik yang ada di setiap 5 km. Karena bangun serbaguna ini dibangun 5 km. Gedung serbaguna ini dibangun untuk kebutuhan masyarakat. Ada mall-mall yang indah, yang up to date, dengan barang-barang yang mahal, yang terkenal, produksi luar itu ada di mall ini. Kemudian ada toko-toko, ada pasar modern, di atasnya ada lagi home industry ini. Home industry yang akan menunjang kehidupan penduduk Jakarta. Mereka bisa bekerja dengan tenang di home industry dengan tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal, sehingga tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan ongkos untuk jalan, sehingga kehidupan mereka jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Ini membuat Jakarta sebagai kota bahagia, kota bagi seluruh penduduk Jakarta. Berbahagialah, wahai penduduk yang bertempat tinggal di Ancol sampai Cawang. Tetapi ini tidak berhenti sampai di sini saja. Suatu waktu akan dibangun lokasi-lokasi lain dengan kondisi dan arsitektur yang berbeda, memberikan nuansa yang berbeda sehingga tidak membosankan bagi masyarakat untuk menikmati kehidupan di Jakarta. Kita berharap kota yang indah ini benar-benar bisa terawat dengan baik. Sungai-sungai bisa selalu bersih, bebas dari sampah, berkat adanya tenaga kebersihan, tenaga sampah, dan sebagainya. Untuk menikmati ini semua tentu tergantung dari keinginan kita semua. Saya telah berusaha membangun suatu ide. Tolong bantu subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar saya lebih bersemangat untuk menghayakan hal-hal baru lagi yang mungkin banyak diinginkan oleh teman-teman sekalian. Saya hanya berangan-angan, tapi angan-angan ini harus jadi kenyataan. Amin.